Halo kawan-kawan penggemar dan pegiat bonsai. Kembali saya mengudara di channel Bonsai Eksplorasi Jambu. Kali ini saya ingin berbagi informasi terkait konsep poin penilaian dalam pameran dan kontes bonsai yang ada di setiap penilaian dan penjurian. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama dan simak tutorial review pameran dan kontes bonsai Lombok. Beberapa karya yang ditampilkan di review video saya di sini merupakan sejumlah bonsai dengan perolehan bendera merah, kuning, dan hijau yang ada di masing-masing kelas, yakni kelas prospek dan kelas regional. Di situ ada 2 kelas. Oke, baiklah kawan-kawan pegiat dan perupa bonsai. Seperti yang kita ketahui bahwa kontes bonsai penuh dengan tahapan penilaian yang kompleks. Untuk penilaian, juri akan menggunakan beberapa poin penilaian bonsai yang menjadi landasan atau parameter dalam melihat kualitas bonsai. Untuk lebih jelasnya, poin penting yang harus ada dalam karya bonsai adalah sejumlah prinsip dasar dan elemen visual. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, lekukan indah di gerak dasar. Lekukan indah sebuah pohon bonsai menjadi bagian utama yang menunjukkan gerak dasar. Gerak dasar fokusnya adalah di akar dan batang. Akar harus memperlihatkan kekuatan untuk menopang batang dengan minimal 3 titik. Akan lebih baik bila akar terlihat melingkar dari seluruh bagian batang. Akar pohon diupayakan harus memiliki 3 titik. Jadi angka minimal untuk menopang batang, sebab akar mempunyai 3 fungsi, yaitu menahan pohon, menentukan keberadaan, dan tentunya fungsi utama adalah menyerap makanan. Bentuk batang juga akan mempengaruhi gerakan akar, karena di batang yang miring maka akan harus lebih kuat pada arah condongan untuk menahan batang. Jika batang ke kanan, maka akar harus lebih banyak di bagian kanan, bukan di kiri. Jadi bila mendapatkan akar yang kurang seimbang, bisa dilakukan penempelan ya, untuk memperkuat dan memperbesar bagian akar. Itu yang pertama. Yang kedua, proporsi untuk kematangan. Tingkat ideal dan kesesuaian sebuah pohon bonsai ditentukan dengan proporsi masing-masing dari bonsai, baik antara pangkal, batang, cabang, ranting, daun, dalam kumpulan sejumlah kesatuan mahkota ataupun bagian dari akar. Kematangan lebih menunjukkan adanya satu keseimbangan ukuran antara akar, batang, cabang, dan ranting. Di sini kombinasi ke semua bagian akan membentuk satu visualisasi yang indah. Kelengkapan tanaman juga memberikan nilai untuk melihat ketuaan tanaman, di mana semakin lengkap bagian tanaman nilainya semakin tinggi. Namun bukan berarti banyak cabang akan memperbanyak nilai, karena yang diutamakan adalah bagian fisiologis, yaitu akar, batang, cabang, ranting, dan daun. Yang ketiga adalah keserasian dan kombinasi aksesoris. Pada poin yang ketiga ini, yang mengenai poin keserasian ini jelas harus menunjukkan proporsi dan keserasian dari semua bagian tanaman bonsai, termasuk masalah kesehatan. Di sini jelas sehat harus didapat dengan ciri daun yang mengkilat,
Lalu bagaimana dengan bonsai yang menggunakan gaya daun rontok? Rontok masih bisa tergolong sehat, seperti halnya pohon jati saat musim meranggas akan kehilangan semua daunnya. Bahkan untuk gaya ini nilainya sering mendapatkan apresiasi bagus. Posisi akan menentukan prestasi, memang bukan hanya slogan buat mencontek, sebab di bagian ini akan memberikan nilai cukup besar. Kombinasi yang serasi antara pohon dengan pot itu juga mempengaruhi, jadi hal penting terutama dari bentuk, kedalaman, dan warna. Selain itu secara umum ada hal lain juga yang mempengaruhi, yakni bentuk pot bulat akan baik digunakan pada gaya ke atas tegak dengan cabang dan melingkar. Sementara warna memang lebih mencerminkan kesan tua dengan coklat tua maupun coklat muda. Kemudian selanjutnya sebagai tips tambahan penting yang terkait mengenai poin yang ketiga ini terkait mengenai keserasian dan kombinasi aksesoris, ini adalah menjadikan tanaman terkesan tua tentu harus mempunyai bagian yang mati. Mungkin salah satunya adalah bagian kayu, ranting ataupun cabang yang terlihat sudah mati di situ, tapi tetap menempel di bagian batang. Tentu akan memberikan kesan tua yang kental di situ. Apalagi bila dilakukan penghalusan untuk memunculkan warna alami kayu itu sendiri. Diupayakan dalam hal ini hindari penggunaan cat, karena juri akan memberikan catatan khusus tentang penggunaan manipulasi cat di beberapa poin aksesoris untuk memberi kesan ketuaan di batang pohon yang mati itu sendiri. Yang terakhir adalah hukum alam dan penjiwaan. Ini adalah poin penting kawan-kawan dalam membuat atau membangun sebuah kualitas gaya bonsai. Hukum alam ini merupakan sebuah konsep yang memang harus dimiliki dalam sebuah penciptaan karya bonsai. Bonsai sebagai karya seni mau tidak mau harus memberikan pesan yang menyesuaikan dengan kondisi fisiologisnya yang berupa keadaan dan kondisi sejumlah kesatuan organ di dalamnya seperti batang, akar, cabang, ranting, daun, dan sejumlah unsur pembangun bonsai tersebut. Tema dan style bonsai ada kalanya harus berlatar dari kondisi dan keadaan yang dibentuk dari proses alam. Inspirasi yang bersumber dari alam menjadi pendukung untuk memaksimalkan kualitas bahan. Tema dan bentuk karya juga mendominasi untuk memunculkan kesan dari sebuah penciptaan karya bonsai dengan mengikuti hukum alam itu sendiri, mulai dari bagaimana tanaman atau pohon bonsai itu tumbuh berkembang kerdil karena proses dari pencahayaan ataupun hidup di tempat-tempat yang mungkin akan membuat dia itu lebih kerdil, terlihat lebih tua di situ. Nah, ini untuk sementara kawan-kawan beberapa hal yang terkait mengenai poin penting yang menjadi parameter dalam penjurian bonsai di beberapa event pameran. Oke, terima kasih.